spontan, ada yang membawa makanan, kemudian makan bersama, lalu kita mencoba saling saling berbagi, meskipun agak ramai, tapi saya senang. Poin yang pertama, saat ini saya harus menyampaikan dan saya berbangga dengan tokoh-tokoh yang ada di SP5. Secara kebetulan saya pun juga ada di sini, ya sebagai prodiakon dan kata orang sebagai guru agama. Tetapi kami yang mengatakan ini juga mandur kalau tokoh-tokoh yang ada di SP5 ini tidak berbuat sesuatu. Dan yang pertama, terus terang di tempat ini saya sering perkembangan gereja SP5 yang pertama adalah kepedulian dari tokoh-tokoh yang ada, baik itu tokoh perempuan atau tokoh wanita. Dan juga saat ini saya mohon atau saya minta kita beri aplaus untuk ketua stasi SP5. Itu menurut saya yang pertama, keterlibatan dari tokoh-tokoh yang peduli untuk gereja SP5. Yang kedua, saya melihat kepedulian ini juga berasal dari tradisi atau budaya dari daerah setempat yang sampai saat ini mempunyai prinsip yang sama. Di mana kita berada, ingat, tidak ada yang gereja tak pernah hidup. Dan coba dibuktikan saja, di mana ada orang kritik, di sana pasti gerejanya hidup. Karena ini saya melihat ada sebuah gerakan budaya masuk ke sana. Dari hal ini ada beberapa juga kami melihat setelah berkembang kami dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan masalah, di mana kami berada di suatu wilayah yang homogenitas kehidupan masyarakat yang variabel. Ini menjadi tantangan. Tantangan ini yang kami lihat di sana ada nilai-nilai kaku untuk beradaptasi. Yang berikut, kami juga melihat ada kesenjangan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami di sini. Perubahan yang pertama, terus terang saya melihat kepedulian dari orang tuanya sendiri kepada anak-anaknya itu belum serius. Itu kami masukkan di sini juga ada. Bagaimana orang tua masih juga melihat membiarkan anak-anaknya untuk keterlibatan rohani itu dibatasi. Dan setelah kami selidiki di sana, rupanya yang menjadi persoalan memang orang tuanya tidak ada kepedulian untuk itu. Jadi jangan dianggap semua hadir orang kritik tadi itu semua tidak punya tantangan. Kami juga mengalami tantangan bersama. Setelah sampai di sini dengan suasana yang berbeda, dengan perubahan ekonomi yang berbeda, maka di sana kelihatan agak sedikit jauh melibatkan diri dalam kegiatan rohani. Meskipun bisa berjalan, saya lihat di sana tadi memang ada kekecewaan, ada di sana. Tetapi meskipun ada kekecewaan, semua berjalan dengan baik. Di tulisan kami di sini masih berjalan dengan baik, meskipun di sini kami mengalami ada kekecewaan. Terus dan terakhir, dengan perkembangan dan pertumbuhan ini mungkin setelah saya sharing, kami masuk di dalam kegiatan yaitu perkembangan dan perubahan sakramental. Yang sering kami soroti di sini hanya dua. Pertama adalah kegiatan sakramen yang berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Berjalan secara struktur, baik dilaksanakan tepat waktu, pendampingan juga baik dan kami lakukan. Tetapi yang membuat masukan bagi kami di sini adalah pesta menjadi tradisi, pesta pura menjadi tradisi. Dan ini kami masukkan dibuat langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan perubahan. Mudah-mudahan kalau pagi tadi Romo mengatakan dari altar sampai ke pasar, dari pasar sampai ke altar. Tetapi kami setelah sampai ke pasar, di sanalah saya men-sharingkan atau menyampaikan dan saat ini bahwa di sana sudah salah menggunakan pasar.
hanya dijadikan satu momen, yaitu pesta pora, dan bagi kami ini harap untuk diperbaiki. Janganlah dijadikan pesta pora masuk ke dalam kegiatan sakramental sehingga nilai pokok dari sakramental itu menjadi kabur, baik oleh keluarganya ataupun oleh masyarakat setempat melihat bahwa ini bukan menjadi tujuan utama daripada kegiatan sakramental. Sedangkan yang menjadi kegiatan utama adalah pesta pora. Ini mungkin kami ya. Solusi yang terakhir dari saya, khususnya untuk hal ini, solusi kalau dapat ini dimasukkan kepada tokoh-tokoh S5 dan juga didukung, jadikanlah momen-momen kegiatan rohani sebagai bentuk kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya, keterlibatan partisipasi untuk anak yang umum pertama, kita datang untuk memberikan sumbangsi pendidikan untuk anak itu, dan itu dikoordinir secara baik. Siapa anaknya yang ingin melakukan atau menerima sumbangan dari setiap orang setelah umum pertama? Kita semua bersepakat untuk kita memberikan sumbangan persiapan pendidikan untuk dia, dan itu bisa kita kerjasama dengan beberapa cikgu yang ada untuk mengemaskan anak ini dengan sumbangan-sumbangan yang kita berikan, daripada partisipasi yang kita lakukan hanya untuk sementara saja. Dan ini hanya sebagai wacana atau gagasan dari kami. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bagaimana untuk perkembangan anak-anak kita yang harus kita siapkan generasi. Kita mulai dari yang kecil, generasi muda yang juga akan kita persiapkan sebagai bonus demografi, dan juga mereka nanti akan kita persiapkan juga untuk perkembangan, bukan untuk bangsa negara, terlebih untuk S5. Yang paling terakhir, kalau ada wacana yang menarik dari tokoh-tokoh S5, mereka merindukan, dan juga termasuk saya merindukan, bahwa kami ingin di tahun 2022 ke atas punya SMP swasta yang ada di S5. Ini yang kami harapkan. Saya ini sekaligus wacana yang setelah saya sampaikan, hanya sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Ini mungkin pertama kalinya saya berdiri, mungkin di depan om-om, di depan bapak-bapak semuanya. Di sini saya mewakili kami dari kaum muda yang kami alami selama ini, untuk dari susunan dari perayaan Ekaristi, pokoknya dari doa-doa, dari dirigen, direktur apa semua, itu untuk S5. Kami pribadi dari OMK sudah mengakui di atas rata-rata itu kami dari OMK. Nah, susahnya di sini bagaimana kami mengajak teman-teman untuk bergabung. Terkadang kami yang kakak saja merasa putus asa, karena ketika kami mengajak, ada teman-teman lain yang sudah bersedia ikut, tapi ada lagi yang mengasuh. Seiring berjalannya waktu, kemarin kami adakan kegiatan rekoleksi bersama, terus pelantikan di Romo, dan dari saya lahir sampai kemarin itu saya baru rasakan, dan saya baru menyaksikan juga sih sebenarnya, kalau OMK itu dilantik langsung sendiri oleh Romo itu di S5 sini, dan itu mungkin perasaan bangga ya dari kami pengurus. Selanjutnya yang saya lihat di depan sini, mungkin kemarin saya sempat sharing juga dengan Novi, mungkin Novi sekarang hadir. Yang kami rasakan sekarang itu malahan minat adik-adik yang dari bawah itu makin semangat, malahan yang makin hilang itu kakak-kakaknya. Nah, di sini saya ngajak teman-teman semua, kita sudah dipercaya oleh bapak-bapak di sini, oleh ibu semuanya, oleh semua umat, kita bawa adik-adik. Jangan dari kita yang kakak-kakak duluan jalan. Nanti kemana adik-adik kita ini? Jadi sekali lagi saya mohon, saya minta dengan teman-teman saya semua, mari kita sama-sama bangun lagi OMK kita. Mungkin itu saja keluhan dari kami orang muda. Sekali lagi saya mengajak teman-teman saya ya, lebih kakak-kakak. Dan satu lagi Romo, mungkin ini masukan dari kami. Mungkin ada baiknya
untuk menarik minat anak muda ke gereja, apa salahnya disiapkan? Ini permintaan dari kami lah. Kami di sini tidak ada kader untuk pianisnya atau pelatihnya. Mungkin disediakan itu permintaan dari kami, dari teman-teman OMK semuanya. Mungkin hanya itu saja permintaan dari kami. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak OMK dari kelima. Nah, tadinya permintaan untuk pianis itu maksudnya Di sini tadi sudah banyak panjang lebar yang disampaikan oleh teman-teman, apalagi namanya sinode. Saya 59 mau ke 60 baru saya alami hari ini. Terus saya ngomong namanya sinode. Kami sebenarnya punya kesempatan karena setiap tahun selalu disampaikan surat gembala untuk domba-dombanya. Tapi saat ini kami diberi kesempatan surat dari domba untuk gembala. Walaupun kita sengit-sengit panggil lah, hanya tujuan untuk memperbaiki. Jadi baik. Di sini ada tertulis partisipasi dan umat baru sekitar 40% dari jumlah umat yang ada di ekstrim ini. Maaf, baru 40%. Karena apa? Baru muncul sekarang anggota Polri dan anak-anak muda. Sedangkan kami ini sudah botak seperti Pak Boni. 27 tahun di sini, Polri mulai baru datang sampai saat ini. Dan muka kami ini saja tidak ada perubahan. Bagaimana untuk berubah? Harapan kami ada kerjasama dengan paroki. Dengan bahasanya agak cantiknya bagaimana, tapi kalau kami di sini peratornya ada harus dipertegas atau aturan dari paroki lebih dipertajam lagi. Adanya kerjasama yang baik dari paroki dan stasi. Di sini kita harus lakukan itu kita ada beberapa aturan. Supaya jangan sampai generasi-generasi muda yang mengganti kami ini sudah jam 3. Kalau jam 6 cuma ada rekat ke 6, 3 jam. Tetapi yang di belakang kami ini hampir tidak nampak. Hampir tidak nampak gerakannya itu. Terlibat di kos setengah mati. Di sini juga kami perlu di bawah lagi poin berikut ini khusus kita yang dari bawah. Harus adanya pembagian tugas liturgi dalam KOR melibatkan bapak-bapak itu khusus. Karena setiap kali KOR yang bawakan itu SP 5 suara merdu, suara cantik, suara ini itu hanya ibu. Bapak-bapak selama ini untuk mengikuti yang sampai kita jadi nama besar. Jadi setiap tahunan yang aktif hanya 19 orang. Jauh. Jadi itu baru laki-laki. Belum lagi ibu-ibu. Yang kami sangat sayangkan itu ini. Kalau misalnya ada pesta Natalia itu harus sampai dengan anak TK, itu hafal mati pulang. Ada juga ya? Nah itu, ya karena saya tidak berbiasa di sana, karena saya tidak tahu. Karena saya mengingat itu hari Natal ini, saya bilang Natalia ya. Nah, anak saya juga Natalia. Jadi gitu. Yang lebih hafalnya itu lagu-lagu pop. Lagu pop tidak pernah saya dengar. Itu tolong supaya diatur supaya laki-laki dalam kegiatan apa saja khusus ya makanya kami kasih nama untuk bapak-bapak itu adalah Santo Yosef, dari ibu-ibu itu adalah Santana. Nama KOR untuk anak MK adalah Algon. Di sini saya kecewa, saya bikin Alolaga itu banyak Aloysius Gonzaga, tapi tidak masalah. Nama Santo Aloysius tertulis di sini. Saya tetap masuk lagi didoakan
kalau saya tinggal. Saya rasa hanya itu sudah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya hanya memperjelas apa yang kami diskusikan tadi, bahwa ada perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Beberapa perubahan di situ, yang pertama di kegiatan umat. Kegiatan umat ini pertama supaya bisa membangun kesadaran sebagai warga gereja itu apa hak dan kewajibannya, itu bisa dilaksanakan itu dengan adanya rekoleksi. Rekoleksi ini bisa saja rekoleksi suami istri atau pasutri, juga rekoleksi orang muda, rekoleksi anak remaja, ataupun anak-anak, sehingga mereka terbangun suatu kesadaran bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban, atau mereka perlu diberi arahan-arahan agar kesadaran mereka tentang kehidupan gereja itu bisa mereka sadari. Yang kedua, supaya ada dibuatkan perlombaan-perlombaan di gereja, sehingga membuat umat itu bergairah. Misalnya ada perlombaan seperti yang sudah sering kita lakukan, ada perlombaan baca kitab suci, ada perlombaan kor antara stasi atau kering, ada itu, sehingga karena ada kegiatan itu memacu atau memaksa orang dalam kering atau stasi itu bisa mengambil kegiatan itu, sehingga walaupun mungkin selama ini karena hanya orang-orang tertentu saja, bisa-bisa muncul orang-orang yang tidak terduga yang selama ini menyembunyikan dia punya talenta atau bakat, bisa-bisa karena ada kegiatan itu bisa muncul. Lalu di sini kami juga melihat tentang cara baru dalam pelayanan gereja. Jadi gereja sebagai pemimpin dalam sebuah stasi atau dalam paroki, kita harus mencari cara-cara baru bagaimana supaya membuat orang itu suka datang ke gereja. Salah satu cara yang kami lihat di sini, bahwa coba menghidupkan atau adanya peraturan atau regulasi yang melibatkan mulai anak-anak sampai orang tua itu, seperti Pak Awal tadi dalam hal kegiatan liturgi. Misalnya ada kelompok anak-anak kor saat minggu-minggu tertentu, anak remaja tingkat SMP mereka kor sendiri, lalu anak SMA, SMK mereka punya kelompok kor, anak muda-mudi yang di luar pun mereka punya kelompok kor, bapak-bapak punya kelompok kor, ibu-ibu punya kelompok kor. Jadi sehingga setiap minggu itu jangan orang-orang yang itu saja, sehingga mungkin anaknya tampil, pasti orang tua yang malas ke gereja tadi ingin melihat anaknya tampil kor atau bernyanyi dengan baik, pasti dia akan tergerak. Atau minimal anaknya bilang, bapak tolong saksikan kami kor hari ini. Jadi mungkin bapaknya yang malas bisa termotivasi untuk datang. Itu menyangkut tinggal regulasi di stasi. Stasi tinggal membagi bagaimana anak-anak kornya hari raya apa, lalu anak remajanya minggu keberapa, anak OMK-nya minggu keberapa, bapak-bapaknya minggu keberapa. Jadi itu bisa dilakukan. Itu yang kami. Lalu di gereja pun ini ada satu yang terakhir ini, perlu ada semacam pembacaan tiap minggu itu lowongan kerja, atau bahkan di sini sangat yang luar biasa itu adanya kontak jodoh.
mudik itu bisa dianukan ada pengumuman bahwa di saat pengumuman itu bahwa para muda-mudi atau para jomblo atau para duda, para tanda silakan kita mendaftar. Ini kelompoknya yang suka, silakan, yang tidak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya tadi masih keluar, saya kurang begitu paham kira-kira apa yang harus saya bicarakan. Jadi terus terang saya dipercayakan sebagai ketua umat di sini. Tentunya saya sangat bersyukur dengan kegiatan hari ini, artinya bisa mereview kembali pengalaman-pengalaman apa yang kami alami di dalam stasi ini. Ini sungguh luar biasa. Jadi saya pribadi mungkin dari 2000 itu dipercayakan sebagai ketua umat, dan sampai dengan hari ini puji Tuhan saya melaksanakan itu dengan penuh sukacita. Walaupun ada tugas yang ganda, karena saya yakin dan percaya, karena sejak dari awal untuk pemilihan menjadi ketua umat di sini memang sangat sulit. Jadi sudah dikagetkan ketika sudah waktunya untuk memilih, yang dikagetkan malah tidak datang. Akhirnya yang menggerakkan hati saya adalah teman tidur saya sendiri. Karena beliau mengatakan melayani untuk Tuhan masih tidak maukah kamu? Dari situ saya jatuh. Akhirnya kepercayaan itu berlangsung terus sampai dengan hari ini. Sebenarnya ketika saya terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2010 kemarin, saya berniat supaya untuk memfokuskan pelayanan kepada masyarakat, jadi supaya tidak global tugas. Saya ingin supaya ada regenerasi, dan juga mengalami nasib yang sama mungkin di tahun 2000. Dan akhirnya sampai dengan hari ini dengan penuh sukacita saya melaksanakan itu. Hanya cuman kendala masalah waktu saja. Kalau ketika waktunya berbaring dengan kegiatan yang di pemerintah, akhirnya yang di sini pun agak terbengkalai. Karena tidak cukup kalau kita mengarahkan, kalau kita tidak melaksanakan tunjuk teladan yang duluan di depan. Itu pengalaman. Jadi kalau hanya kita ngomong saja, belum tentu orang melaksanakan itu. Orang ingin membuktikan antara apa yang kita ngomong dengan yang kita laksanakan harus betul-betul itu harus selaras. Jadi sebenarnya saya tidak memuji diri sendiri. Bagi orang lain untuk membagi waktu itu sangat sulit, tapi bagi saya, karena saya rasa itu menjadi hal yang biasa. Kata orang bisa itu karena biasa untuk membagikan waktu ini. Dan ada pun mungkin hal-hal lain yang agak sedikit mengganjal, dan tidak semuanya sukacita itu menggembirakan, tetapi ada sukacita itu yang bisa mendatangkan agak sedikit kekecewaan juga ada. Bagian dari sukacita itu ada rasa kekecewaan. Kekecewaan apabila misalnya tidak selarasnya apa yang sudah kita sepakati dengan yang dilaksanakan tidak selaras. Itulah merupakan bagian dari kekecewaan. Tetapi secara umum saya melaksanakan ini dengan penuh sukacita, dan juga terima kasih kepada umat yang ada di sini atas kerjasamanya, walaupun mungkin ada hal-hal tertentu kita tidak sama-sama bekerja. Dan saya rasa dukungan umat di sini luar biasa. Orang-orang muda, apalagi anak-anak yang generasi yang baru ini keaktifan luar biasa, dan dengan
kakak-kakaknya yang barusan selesai wisuda, mereka mengayomi adik-adiknya ini. Cuman yang menjadi kendala, ada yang DO, SMP, DO, SMK, SMA, itu yang menjadi sangat sulit. Bahkan ada yang tamat SMA, bahkan yang sudah wisuda pun ada yang masih belum bergabung. Jadi ini adalah menjadi tugas kami dan tugas kita semua, bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa aktif bersama dengan teman-teman lainnya, supaya tidak menunjukkan individu atau keakuannya sendiri, karena bagaimanapun kita masyarakat ini adalah masyarakat yang sosial yang perlu membantu orang lain. Jadi saya rasa mungkin hanya ini saja, nanti bisa kebagian.